40 orang alhamdulillah yang masuk kali ini. Oke, pengertian zakat. Pengertian zakat mal sudah kalian paham ya. Itu sama saja, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang untuk diberikan kepada yang berhak, anak-anak. Jadi kemarin sudah Ustaz terangkan yang berhak menerima itu ada 8 ya. Seperti fakir miskin, nah, amil dan lain sebagainya. Ya, bedanya kalau zakat mal ini harus mencapai nisab atau nisab itu jumlah ya, jumlah tertentu dan haul sesuai syariat Islam. Nisab Haul itu ini batasan waktu. jumlah harta. Ya, batasan jumlah. Jadi kalau sudah mencapai jumlah tertentu nanti kita wajib mengeluarkannya. Seperti itu ya. Beda kalau zakat fitrah kemarin waktunya itu sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian untuk jumlahnya kemarin sudah jelas 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu ya. Ini tolong di-mute dulu ya. Perintah zakat ini ya, ada sebuah ayat Taubah ya, surat Taubah ayat 103 ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi ini perintah kita untuk mengambil sebagian harta mereka. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Dan berdoalah untuk mereka ya. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengambil harta mereka. Harta mereka itu harta yang bagi orang yang kaya-kaya ya. Fungsinya apa? Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian kita diperintahkan kalau sudah menerima zakat, bagi yang bangun itu mendoakan bagi yang sudah zakat. Nah, selain kita dibersihkan, kita juga dapat doa ya. Doanya pasti baik-baik. Istilahnya gini, kalau kita diberikan mesti mendoakan yang baik. Terima kasih Pak, semoga rezekinya lancar. Semoga Allah yang membalas ya, seperti itu. Nah, pasti kita doakan yang baik. Nah, Allah memerintahkan kita berzakat itu untuk membersihkan harta kita. Karena harta kita itu tidak bersih anak-anak. Kadang harta kita itu ada tidak tahu kita itu yang kita terima itu dari mana ya. Kadang kan istilahnya bercampur dengan harta-harta yang kotor. Nah, seperti judi. Contohnya misalkan kita itu mendapatkan gaji misalkan ya 1 juta per bulan. Nah, itu kita tidak tahu uang itu ada kecampuran uang apa itu kan kita tidak tahu. Kadang ada yang hasil judi, ada yang karena uang hasil pencurian. Nah, itu tidak tahu. Jadi untuk membersihkannya kita harus berzakat. Seperti itu ya. Zakat mal dasar perintah zakat mal. Sebelum kita masuk ke zakat mal, kita harus paham dulu anak-anak. Pengertian dari haul itu apa, pengertian dari nisab itu nisab itu apa, kemudian hukumnya zakat mal itu apa ya. Hukum dulu zakat mal itu hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat. Nah, nanti ada syaratnya. Jadi yang tidak memenuhi syarat ya nanti tidak wajib zakat ya. Malah dia dapat zakat. Nah, kemudian nisab itu batas jumlah harta. Nanti jika hartanya itu memenuhi ya, misalkan memiliki harta kambing atau sapi yang jumlahnya nanti sesuai nisab. Oh, kalau punya sapi yang memenuhi pagar itu loh Pak. Ya, pokoknya memenuhi syarat. Nah, nanti kalau memenuhi syarat baru wajib zakat seperti itu ya. Kemudian haul itu biasanya batas waktu yang memiliki harta. Jadi dia memiliki harta itu berapa lama itu ya. Jadi kalau misalkan 1 tahun itu masih dimiliki ya, misalkan memiliki kambing itu 1 tahun diingu terus. Nah, kok dia sudah sampai jumlahnya sudah sampai
nisab ya, maka wajib dizakati, gitu ya. Nah, haul itu waktu, kalau nisab itu jumlahnya. Ya. Sampai sini apakah ada yang belum paham? Saya sudah paham, Pak. Yang belum paham bisa ya, angkat tangan atau saya belum paham, silakan diulangi lagi gitu ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Syarat wajib zakat mal. Kalau kemarin zakat fitrah, sekarang zakat mal ya. Intinya beragama Islam. Jadi kalau tidak Islam tidak wajib. Dan balik atau dewasa. Tahu ya dewasa ya? Kalau laki-laki sudah bermimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi ya. Kemudian berakal, tidak gila. Jadi kalau yang gila, yang setiap kita lihat di jalan-jalan tidak berpakaian dan berjalan compang-camping itu tidak wajib zakat mal. Ya. Harus berakal, sehat. Bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ya, gitu ya. Kemudian bebas dari hutang. Nah, hutangnya ini bukan hutang karena kemewahan ya. Misalkan hutang sepeda motor, kredit sepeda motor, atau hutang mobil. Nah, itu beda lagi. Tapi hutang yang untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan dia tidak punya uang, ya punyanya minggu depan atau bulan depan. Nah, jadi harus ngutang dulu untuk memenuhi kebutuhan, untuk makan ya. Maka dia termasuk orang yang berhutang. Nah, jadi kalau bebas dari hutang ini, dia tidak hutang seperti itu, maka wajib berzakat. Itu ya. Kemudian merdeka, tidak menjadi budak oleh tuannya. Kalau zaman dahulu kan budak itu istilahnya orang yang di bawah tuannya, manut, dibeli. Kayak pembantu, tapi pembantu lebih lebih kasar lagi, istilahnya lebih, kalau budak itu bisa dimiliki tuannya, mau diapakan aja terserah tuannya, gitu ya. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Nah, merdeka ini sudah dimerdekakan, ya, dimerdekakan dibeli oleh seseorang dan dimerdekakan, maka dia termasuk yang wajib zakat. Itu. Sampai sini sudah paham ya untuk yang wajib berzakat? Sudah. Bebas dari hutang intinya, terus kemudian dewasa ya. Dan tidak gila. Kita lanjutkan untuk syarat harta yang dizakatkan. Kalau tadi syarat orang yang berzakat, sekarang harta itu yang wajib dizakat itu seperti apa aja ya. Nah, kalau harta yang dimiliki seorang memenuhi syarat berikut ini maka wajib dizakati. Yang pertama adalah harus halal dan baik cara mendapatkannya. Nah, jadi kalau misalkan hasil dari merampok bank, kok banyak ya, emasnya banyak, dapat uang tebel, itu enggak wajib dizakati, malah dosa ya. Kemudian berkembang atau menguntungkan terus. Contohnya apa? Ini kan kalau memiliki tanah ini kan, kalau ditanami padi kan dijual untung ya. Bisa untuk makan, bisa dijual juga dapat uang. Nah, ini berkembang. Kambing misalkan, ini juga kalau dikasih rumput, diopeni di kandang, insya Allah berkembang ya. Kadang menjadi beranak 2, beranak 3 ya. Dijual juga dapat untung. Nah, tapi kalau motor ini malah mungkin rugi ya. Nah, ini bukan tidak berkembang. Kalau emas insya Allah berkembang. Kalau kita punya emas, cincin, gelang, mungkin hari ini belinya 500.000, besok tahun berikutnya jadi naik harganya. Bisa jadi nanti jadi 100 juta ya, kadang seperti itu tergantung harga emas. Maka wajib dizakati kalau berkembang. Kemudian milik sendiri. Nah, ini berkuasa penuh, itu wajib dizakati. Namun yang bukan milik sendiri bukan tidak wajib dizakati ya. Jadi misalkan ini di dealer sepeda motornya ini kan milik dealer ya, bukan milik kita. Nah, itu tidak wajib dizakati ya, karena bukan milik kita.
sapi di kandang orang, nah itu bukan milik kita, jadi tidak wajib. Jadi yang wajib dizakati yang milik kita sendiri, berkembang, ya. Kemudian cara mendapatkannya yang halal. Seperti itu. Kemudian mencapai nisab dan haul. Nah, udah pasti ya, harus mencapai jumlah tertentu dan waktunya waktu tertentu ya. Misalkan hewan itu 1 tahun. Nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Sampai sini apakah sudah paham? Pak kan harus halal dan sehat, Pak. Apakah sudah paham? Kan saya belum paham, Pak. Saya belum paham. Siapa yang belum paham? Saya. Mas Uzal. Uzal, mana kameranya? Nggak muncul. Kan tadi harus halal dan baik cara mendapatkannya kan. Iya. Lah, tadi kan perumpamannya enek bos sar gaji. Lah ak dhewe kuwi ra reti, Pak. Nek haram terus ak dhewe zakatke. Kalau ada bos, apa Mas tadi? Mau naik haji? Ada bos mau menggaji ak dhewe loh, Pak. Lah kan kita nggak tahu itu duitnya kecampur apa enggak. Nah, kalau misalnya kecampur. Oh, itu kalau tercampur salahnya, dosanya tanggung yang memberi itu. Jadi bosnya itu. Nah, selama yang kita kerjakan pekerjaan itu halal, kita salah halal. Kecuali yang kita kerjakan itu jelek, misalkan kita menjaga toko yang menjual minuman keras misalkan. Nah, itu kan sudah tidak halal, istilahnya yang kita menjualkan barang haram. Nah, itu sudah haram. Tapi kalau kita itu bekerja di Indomaret, supermarket, yang dijual itu jelas yang halal, maka yang kita terima gajinya ya halal. Seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak tahu entah dari bosnya itu hasil dari mana, kan tidak bisa mendeteksi yang namanya jenenge uang kan beredarnya luas. Seperti itu. Itu ya. Nanti pertanyaannya di season aja ya, yang akhir-akhir biar lebih luas jawabnya, seperti itu ya. Jangan matahari. Sampai sini sudah mau ya? Sudah, Pak. Syarat harta yang dizakati. Sudah paham. Intinya harus seperti ini. Kemudian harta yang wajib dizakati apa aja? Kalau tadi syarat harta yang dizakati, sekarang harta yang wajib dizakati apa aja? Yang pertama adalah emas perak. Ini. Kemudian harta perniagaan atau usaha perdagangan. Contohnya apa? Mesti memiliki ruko, memiliki kos-kosan. Nah, itu kan usaha ya. Memiliki mall, memiliki apartemen, nah, yang memiliki aset. Memiliki toples di pengemis. Kok pengemis sih? Kemudian profesi itu juga termasuk yang wajib dizakati hartanya. Profesi itu pekerjaan ya. Pekerjaan itu kan mengeluarkan uang. Menghasilkan uang. Apa? Ngasih lowongan pekerjaan gitu kan, Pak? Lowongan pekerjaan? Dikasih? Iya, Pak. Oh, kamu pengen kerja? Enggak, maksudnya kan sama aja kayak dikasih lowongan pekerjaan gitu kan, Pak? Iya, intinya seperti itu. Intinya kayak punya ruko, toko, itu kan usaha perdagangan ya. Nah, nanti kan kalau merekrut karyawan atau yang membuka lowongan pekerjaan, ada yang ke situ, nah, ada yang lamar dan kerja di situ. Nah, nanti kan itu kan menghasilkan. Nah, harta yang dihasilkan dari perdagangan ini nanti wajib dizakati. Itu ya.
Harta pertanian, ini tadi sudah ya. Kalau punya tanah yang bisa menghasilkan padi, jagung, dan lain-lain, nanti wajib disakati hasil pertaniannya. Binatang ternak, hasil misalkan kalian memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara misalkan apa ya, kuda atau apa, pokoknya ternak, itu nanti juga wajib disakati. Harta tambang, makdin, nanti juga wajib disakati, misalkan tambang emas, tambang batu bara, dan lain-lain, itu juga wajib disakati. Harta temuan rikas, misalkan kalian menemukan harta karun, isinya emas 1 karung, nanti juga wajib kalian zakati jika menemukan. Menemukan uang 1.000, bagaimana? Kalau 1.000 nanti masuk jumlahnya masuk zakat enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Tapi ya dikelang-kelangke yang menemukan yang punya siapa, kalau enggak ada ya nanti ditunggu sampai berbulan-bulan. Kalau enggak ada temukan kotak infak. Oh. Jadi amannya seperti itu anak-anak. Jadi amannya daripada kalian apa ya, nggak tahu itu punya siapa, makan harta haram, kalau menemukan langsung cemplungkan infak gitu aja. Tapi kalau menemukan 1 juta Ustadz, wah lumayan buat beli handphone. Ya pokoknya kalau menemukan harta mending disakatkan ke fisabilillah ya. Karena kalau menemukan seperti itu jarang sekali orang yang kembali, ternyata kembali menanyakan, akan malah tidak kembali. Itu ya. Kemudian haul itu berapa haulnya? Nah, ini sudah di bukumu sudah komplit sekali. Kebanyakan haulnya itu 1 tahun anak-anak. Jadi kalau kita menyimpan emas, memiliki emas kok banyak ya, itu selama 1 tahun. Maka kita zakati ya, zakat itu 2,5%-nya. Nanti 2,5% tinggal dikalikan aja. Misalkan emas kita itu harganya 1 juta. 1 juta kali 2,5%. Nanti zakatnya 25.000. Itu ya, tinggal dikalikan 25%. Kemudian yang zakat pertanian itu tidak 1 tahun anak-anak, tapi setiap panen. Jadi misalkan orang tua kalian ada yang petani, menanam padi, itu panennya sebulan sekali ya. Sebulan sekali itu zakat. Misalkan dapat 10 resek, 10 apa ya jenenge bagor, kalau tempatmu namanya apa? 10 bagor misalkan. Nanti misalkan sudah mencapai berapa liter atau mungkin berapa nanti tinggal dikalikan aja. Ya, misalkan ini ya, kadarnya pertanian itu 5% jika apa ya? Jika pengairannya itu membutuhkan biaya, misalkan harus mendiesel ya. Harus pokoknya harus memiliki biaya untuk mengairi pertanian, itu zakatnya 5%. Nah, misalkan ini tadi pertanianmu kalau dijual semua dapat uang 2 juta misalkan. 2 juta kali 5%. Itu ya. Tinggal dikalikan aja. Kalau misalkan perairannya ini tidak membutuhkan air, misalkan ada sungai mengalir ya, sudah tidak harus mendiesel lagi atau mungkin tidak butuh biaya untuk mengairi, maka zakatnya 10%, lebih banyak. Gitu ya. Itu yang wajib dizakati. Makanya tidak main-main, ini zakat ini harus benar-benar tahu ya. Jadi setiap harta yang kita dapatkan ya dari usaha apapun, entah pertanian, entah itu kerja di mana, harus kita keluarkan zakatnya. Seperti itu. Kemudian untuk rikas itu haulnya tidak harus 1 tahun. Jadi kalau setiap menemukan kita harus mengeluarkan zakatnya 20%.
Misalkan kita menemukan uang 1 juta. Zakatnya 200.000. Karena 220% ya dari 1 juta. Itu ya. Kalau menemukan handphone ya istilahnya dianggap berapa juta harganya ya. Baru kita keluarkan zakatnya. Seperti itu. Itu kalau benar-benar tidak ada yang merasa kehilangan. Seperti itu. Tapi kalau ada yang kehilangan kok kamu di miss call, di miss call pemiliknya setelah menemukan handphone, ya diangkat dikasihkan, jangan dimatikan malahan ya. Nah, tapi harus dikembalikan. Jadi, tidak menemukan berarti tidak wajib zakat kalau sudah dikembalikan ya. Seperti itu untuk peternakan itu sudah ada di bukumu komplit itu 1 tahun setahun ya. Itu kalau tak tampilin di sini nggak cukup. Nanti kalau misalkan nisabnya 5 ekor unta itu nanti kadar zakatnya 1 ekor kambing ya. Umur 2 tahun nanti dipelajari sini di bukumu ya untuk peternakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu jika masih bingung. Silakan. Sudah paham ya? Kok meneng kabeh? Insyaallah, Mbak. Mbak Usna. Sudah paham Mbak Usna? Sudah. Boleh. Mbak Rafida? Sudah, Ustaz. Mas Azril, Mas Farhan? Sudah. Nah. Oh, nanti tak tekoki loh. Nanti tanya harus bisa loh. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ancaman yang tidak mengeluarkan zakat itu ancamannya apa aja? Nah, ini ada hadis yang pertama dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka. Lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi rusuk punggungnya. Alhamdulillah. Dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali padanya dari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kita bayangkan di dunia aja 63 tahun lama ya. Itu 1 hari di sana itu 1000 tahun di dunia. Bandingkan di sana 50.000 tahun itu bayangkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka jangan sampai kita mengalami hal demikian. Ya. Kalau punya harta kita zakati ya. Harus benar-benar paham untuk zakat ini. Ya, emas dan perak. Tidak itu aja, ini maksud emas perak ini kekayaan ya. Termasuk uang dan termasuk kekayaan rumah dan sebagainya ya. Wajib dizakati. Maka jika tidak, ini akan disepuh itu apa ya? Namanya lempengan dari neraka itu diambilkan, ditempelkan ya. Dari api neraka jahanam disetrika, dahi, rusuk dan punggungnya. Sampai kelihatan balungnya ya. Terus menerus tanpa henti. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, alhamdulillah jangan sampai kita termasuk hal tersebut ya. Selanjutnya, ancaman yang selanjutnya. Ini ya, surat At-Taubah jelas. Ingatlah ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrikakan dahi lambung panggung mereka. Seraya mereka berkata, dikatakan kepada mereka maksudnya, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Nah ini enak ya,
kita memiliki harta jangan untuk disimpan aja. Jadi kita wajib mengeluarkan zakatnya, kemudian kalau kita memiliki harta lebih, kita sedekahkan kepada yang tidak mampu, ya. Jangan kita simpan aja. Wah, tabung terus sampai saya mau kaya kok. Jika ada orang yang meminta sedekah malah diusir. Nah, itu nanti ini harta yang kamu simpan nanti akan dipanaskan di api neraka jahanam dan disetrikakan ke dahi lambung mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, ini ya, sekali janganlah orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dari karunia Allah menyangka bahwa mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jadi maksudnya mereka pelit itu mereka anggap baik gitu loh ya. Maksudnya pelit mangkal kaya, misalkan gitu. Mereka menurut mereka itu baik kalau pelit, medit, ngirit. Nah, sebenarnya kebakhilan itu akan buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat, anak-anak. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi intinya nanti akan dikalungkan. Coba kalau misalkan kita itu memiliki satu mobil aja, satu motor. Nah, kita berdiri dikalungke ke kita. Kita suruh berjalan, membawa harta itu, kuat. Sambil disiksa, sambil dicambuk oleh malaikat yang membawa cemeti amarah suli atau cemeti yang dari neraka. Nah, apakah kita kuat ya? Gak akan kuat ya. Maka jangan sampai kita itu pelit. Zakat itu wajib kita keluarkan ya. Kemudian yang terakhir, ancaman bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kok sama ya? Oh, berarti udah selesai. Intinya kalau kita pelit dalam mengeluarkan zakat, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Maka jangan sampai kita itu bakhil ya. Atau tidak mengeluarkan zakat. Oke, sampai sini silakan ada sesi pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika belum paham, insya Allah akan Ustadz terangkan lagi. Silakan Mas Arya, Mas Asraf, Mas Ataya, Mbak Dinda ini jarang muncul, mana ya? Mas Faras, Mbak Fatma, mana ini nggak muncul? Kiara, Mbak Laila, jarang muncul. Silakan yang mau tanya dari laki-laki dulu, silakan. Silakan. Depan. Oh, yang belum paham mana? Atau ada yang janggal misalkan belum paham ini, silakan ditanyakan. Apa malah tidak mendengarkan tadi, malah ngantuk? Aku mendengarkan loh Pak. Iya, alhamdulillah. Yang laki-laki nggak ada yang tanya? Enggak, udah paham semua. Paham ya? Nanti kalau mengerjakan ulangan harus 100 ya? Iya, insya Allah. Pak. Insya Allah. Gitu. Ya Pak, buka buku Pak. Ya itu sudah berbohong itu dosa. Ya kan maunya 100, lah buka buku itu 100. Ya kalau paham kan insya Allah 100 ya. Oke, yang perempuan kalau nggak ada yang laki-laki silahkan, yang akhwat. Yang dari akhwat. kelompok 6B silahkan. Tanya. Nggak ada? Insya Allah paham semua ya tentang zakat ya. Dah, oke ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan area.